kembali hadir di Radio Talkshow Selfie Sehat ala Fisioterapi bersama IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Pati. Dan satu topik menarik sore hari ini sudah kami siapkan, namun sebelumnya kami akan menyapa narasumber kita sore hari ini, ada Mbak Diah Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Mbak Diah. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih sore hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik banget iya. Ya. Dan walaupun cuacanya hujan-hujan ya Mas ya. Iya, ini Mbak Diah ini jauh-jauh dari Gembong tuh, dari Puskesmas Gembong ya. Iya, dari Puskesmas Gembong. Nah, ini fisioterapis yang juga akan memberikan edukasi untuk Anda sore hari ini. Satu topiknya ini juga sangat penting yang juga sempat dan sampai sekarang juga masih didengung-dengungkan oleh pemerintah tentang stunting begitu Putrapas. Dan topik kita sore hari ini adalah pencegahan stunting dengan tata laksana fisioterapi. Nah, ini satu sudut pandang yang berbeda dari biasanya. Mbak Diah, monggo silakan untuk mengedukasi para pendengar kita sore hari ini terkait tentang stunting, tata laksana fisioterapi. Nah, ini bagaimana? Monggo silakan. Oke, kenapa saya ambil tema tentang stunting? Karena kasus stunting ini masih butuh perhatian ya, tidak hanya dalam pemerintahan, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus menggencarkan aksi menurunkan angka stunting ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan stunting itu apa ya. Barangkali ada sobat Pas FM ini yang belum tahu tentang stunting. Jadi stunting adalah kondisi gagal pada masa pertumbuhan yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronik dan terjadinya infeksi secara terus-menerus yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan balita ini menurun, dan juga cara gampangnya itu tingginya itu tidak sesuai dengan standar ya. Biasanya ditandai dengan pada grafik KMS-nya ini berada pada garis merah atau pas di garis merah. Nah, itu dari stunting. Nah, stunting ini mempunyai beberapa dampak yang sangat besar ya. Dampaknya dari segi kesehatan tentunya itu sangat besar. Contohnya keterlambatan motorik. Yang kedua, mempengaruhi kecerdasan ya. Kecerdasan juga merupakan penurunan kecerdasan juga merupakan dampak ya dari stunting itu sendiri yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupan selanjutnya. Lalu apalagi dampak stunting ini? Setelah itu emosional mental ya. Jadi karena kecerdasannya menurun dan juga dia tidak pede dengan kondisi tubuhnya, dapat menurunkan mental dari seseorang itu. Lalu apa saja faktor yang bisa menyebabkan stunting? Ya, yang pertama dari ekonomi ya. Ekonomi juga perlu dong. Jadi kalau kita harus memilih nutrisi yang baik dan juga lengkap, tetapi tidak perlu mahal ya, juga kita harus mempersiapkan nih kebutuhan apa yang harus terpenuhi untuk si anak. Nah, itu berhubungan dengan ekonomi atau finansial juga. Yang kedua dari kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan yang dapat mempengaruhi yang sangat besar ya. Yang ketiga yaitu kebersihan. Nah, itu dari gambaran besar tentang stunting. Nah, kebetulan di kabupaten ini, Kabupaten Pati, menduduki prevalensi angka stunting 55,4%. Nah, jadi mengalami penurunan ya dari 38,5% pada tahun 2019. Namun kasus tersebut dapat ditekan sedemikian rupa sehingga pada tahun 2022 Kabupaten Pati menjadi 5,4%. Nah, kita harapkan di tahun 2023 ini Kabupaten Pati dapat menurunkan angka stunting lagi ya lewat program gerak stunting ya. Nah, jadi tidak hanya dari pemerintahan, kita sebagai tenaga kesehatan juga berperan dalam penurunan stunting. Nah, di sini saya sebagai seorang fisioterapi mewakili dari organisasi profesi ya, ingin memberikan edukasi dan juga sharing ilmu
ya peran fisioterapi dalam menurunkan stunting ya. Jadi pencegahan stunting ini dapat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Artinya dapat dimulai pada saat ibu hamil ya. Ibu ini dalam kandungan, bayi dalam kandungan. Jadi fisioterapi ini berperan pada ibu hamil. Contohnya seperti apa? Nah, fisioterapi biasanya memberikan senam hamil ya pada kegiatan ibu hamil. Kalau di puskesmas, fisioterapi langsung terjun pada saat kegiatan kelas ibu hamil. Nah, di situ fisioterapi memberikan sharing ilmu tentang manfaat senam hamil, lalu memberikan gerakan-gerakan senam hamil. Nah, di sini manfaat senam hamil apa yang dapat mempengaruhi pencegahan tentang stunting ini? Nah, yang pertama, mempersiapkan otot-otot postural yang berguna pada saat akan melahirkan ya. Lalu yang kedua, mencegah atau mengurangi keluhan yang terjadi pada saat pada saat kehamilan ya. Biasanya kan ibu-ibu hamil ini mengeluh adanya nyeri pinggang, lalu nyeri lutut, bahkan kesemutan. Nah, gimana nih cara mencegahnya? Nah, itu pada saat kelas ibu hamil, fisioterapi memberikan edukasi, bahkan exercise, dan juga ini loh manfaat senam hamil tuh seperti ini ya, berfungsi biar otot-ototnya itu fleksibel, peredaran darahnya lancar. Lalu selanjutnya memberikan edukasi tentang breathing exercise yang akan dilakukan pada saat melahirkan ya. Jadi kita harus menggunakan pernafasan breathing exercise. Breathing exercise itu kayak apa sih? Biasanya pada saat puncak-puncaknya melahirkan, seseorang itu nafasnya udah habis nih ya. Itu karena pernafasan yang dia sudah mengejan lebih dulu. Nah, pentingnya dilakukan edukasi tentang breathing exercise itu seperti apa. Nah, itu juga dijelaskan pada saat kegiatan senam hamil ya, untuk mengurangi nyeri, lalu mengelola stres, relaksasi itu juga sangat penting. Nah, jika ibu hamil sudah diberikan edukasi tentang pentingnya senam hamil, maka dia juga akan menjaga kandungannya, intinya memprioritaskan kandungan ini untuk persiapan persalinan. Setelah itu yang dilakukan fisioterapi apa setelah untuk ibu hamil? Oke, selanjutnya yang bisa dilakukan fisioterapi pada masa persalinan ya. Fisioterapi mengajarkan namanya senam nifas. Itu juga penting. Karena apa? Tujuan dari senam nifas adalah untuk mempersiapkan recovery dari si ibu ini biar lebih cepat ya. Jadi kalau recovery-nya cepat, otomatis si ibu sudah siap untuk menyusui anaknya. Jadi permasalahan yang bisa timbul, misalkan si bayi ini menjadi kuning, lalu kekurangan ASI, itu akan berkurang. Jadi lalu juga mobilisasinya juga lebih cepat, terus mencegah terjadinya bengkak. Itu pentingnya dari dilakukan senam nifas ya. Yang kedua, pada saat melahirkan tidak hanya pada ibu yang diberikan fisioterapi, biasanya seorang fisioterapi juga memberikan oral massage pada bayi. Fungsinya agar pada saat bayi menyusu, bayi sudah paham di mana letak puting si ibu itu, lalu mengenyotnya juga lebih keras ya. Sudah pintar nih bayinya menyusu, oke, bagus. Jadi pada saat pulang dari pelayanan kesehatan atau sudah pulang dari rumah sakit, si ibu dan juga bayi tidak kebingungan lagi nih keluarganya. Nah, tidak ada permasalahan yang timbul, oh ini bayinya belum bisa menyusui ya. Kadang kan ada permasalahan seperti itu. Nah, itu juga sudah bisa ditangani oleh seorang fisioterapi.
Selanjutnya pada tata laksana untuk bayi ya. Bayi gimana nih kalau bayinya mengalami berat badan menurun. Nah, itu kan juga menjadikan faktor resiko terjadinya stunting. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan fisioterapi, memberikan pijat bayi, lalu baby spa, brain gym, itu juga bisa dilakukan fisioterapi yang berfungsi untuk menstimulasi motorik kasar bayi, lalu mendeteksi tumbuh kembang bayi. Apakah ini sudah sesuai dengan perkembangan si anak? Nah, itu juga kan menjadi tugas fisioterapi juga untuk dilakukan deteksi dini ya. Pada milestone anak misalnya usia 3 bulan ini sudah mulai mengangkat kepala ya. Kita pantau tumbuh kembang si kecil itu juga bisa. Nah, pentingnya seseorang mengikuti rutin pada posyandu, terus kelas ibu balita, kan di desa juga ada tuh. Nah, itu tuh pentingnya tuh untuk didampingi oleh tenaga kesehatan biar kalau ada apa-apa kita bisa memberikan edukasi atau tindak lanjut ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalau seseorang ini sudah dinyatakan stunting? Apa peran fisioterapi? Apakah bisa? Nah, di sini kalau seseorang itu sudah stunting, dari segi fisioterapi, jika anak itu ada keterlambatan, maka fisioterapi berperan untuk memberikan stimulasi agar keterlambatan itu bisa terkejar. Jadi diberikan stimulasi latihan, misalkan dia belum bisa berjalan, nah difasilitasi, dilatih jalan. Dia belum bisa berguling, nah dilatih gimana cara berguling, distimulasi juga oleh tenaga fisioterapi. Nah, terkait dengan pijat bayi ya, pijat bayi juga sangat penting untuk diberikan kepada anak karena manfaatnya juga sangat besar dan mencegah terjadinya stunting gitu. Ini ada Mbak Anissa Dwi Yuniastari. Kak mau tanya, saran bayi diberikan pijat bayi itu usia berapa ya Kak? Nah ini bisa langsung dijawab, monggo silakan. Jadi saran bayi dilakukan pijat bayi ya. Pijat bayi bisa diberikan sejak dini ya, dengan syarat nih bisa diberikan pijat bayi bisa diberikan sejak dini, tapi dengan syarat yaitu bayi dalam keadaan sehat ya. Artinya sedang tidak rewel, sedang tidak lapar ataupun kekenyangan, ataupun bayi sedang tidak sakit. Nah, itu bisa diberikan pijat bayi karena pijat bayi memberikan manfaat yang sangat besar ya untuk pertumbuhan bayi. Jadi seperti itu, Mas. Jadi memang tapi tentu ya ada maksudnya dengan kategori-kategori khusus tadi, misalnya tidak dalam Ya, keadaan lapar, iya kekenyangan. dong. Kalau keadaan lapar kan si bayi masih terfokusnya, aduh aku ini lapar, kok dipijat, nanti dia unmood atau rewel Mas. Nanti tujuan si pijat bayi ini tujuannya untuk memberikan relaksasi yang berupa sentuhan, nanti akan terpatahkan karena si anak ini sudah rewel atau kan anak itu mood-moodan juga kan. Nah, itu moodnya itu sedang tidak baik karena dia ini sedang lapar atau bahkan dia kekenyangan, dia sedang pengennya tiduran atau apa. Jangan sampai kita itu memaksa, ayo kamu harus pijat, bahkan dari tidur nih, kadang keadaan tidur ada misalkan seorang ibu memanggil fisio ataupun bidan untuk diberikan pijat, oh ini sedang tidur Mbak, tak bangunin ya. Kayak gitu jangan, karena tidur juga untuk proses pertumbuhan otak juga bekerja. Jadi pada saat kita tidur itu otak juga sedang bekerja Mas. Gitu. Termasuk saya juga seperti itu ya Pak, berarti kalau lagi tidur jangan dibangunin gitu ya, kira-kira seperti itulah. Nah ini untuk penekanan saja, ini berarti dari usia berapa ini Pak? Sejak Sejak dini jadi ya? misalkan habis melahirkan nih, habis melahirkan
selang 8 jam ya, misalkan dokter dan tenaga medis sudah memastikan oke, ini aman. Nah, kita bisa melakukan langsung pijatan gitu. Kecuali untuk anak yang kekurangan berat badan atau lahir prematur. Nah, itu perlu ada tanda kutip pengawasan khusus dari dokter dulu. Biasanya sampai berat badan dan juga kondisi bayi itu normal baru boleh dilakukan pijat bayi. Oke, jadi Kak Anissa seperti itu jawabannya sore hari ini. Mudah-mudahan juga memuaskan. Ini ada juga yang sudah masuk. Ini dari Mbak Alin Himawati. Sore Radio Pas FM mau bertanya kepada Bu Diah fisioterapis. Saya punya anak bayi usia 6 bulan nih. Katanya kalau sedang demam tidak boleh dipijat. Nah, itu kenapa ya? Terus pijat bayi yang nggak boleh dilakukan kapan dan ketika apa saja? Terima kasih jawabannya. Ini hampir mirip dengan tadi. Monggo silakan Mbak Diah. Kenapa bayi pada saat demam tidak boleh dipijat? Karena demam itu sedang terjadi fase inflamasi. Artinya fase inflamasi itu misalkan kan ditandai dengan demam terus dan di dalam tubuh ini terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah. Jika dilakukan pemijatan yang artinya itu pemijatan bisa mengandung arti relaksasi, itu pembuluh darah akan melebar juga. Nah, jika pembuluh darah melebar maka dapat meningkatkan suhu tubuh atau menambah demam. Nah, gitu. Toh juga pada saat anak demam itu juga rewel. Nah, itu termasuk juga yang tidak boleh dilakukan pijat bayi juga. Kayak tadi yang udah aku jelasin ya. Pijat bayi bisa dilakukan dalam kondisi anak itu sehat, tidak rewel, tidak dalam keadaan lapar, lalu tidak dalam keadaan kekenyangan. Intinya pas mood anak itu memang terjaga baik. Nah, dan juga tidak pasti pijat bayi itu harus dilakukan oleh bidan atau seorang fisio ya. Ibu juga bisa melakukan pijat bayi, ibu atau ayah, karena tujuan dari pijat bayi ini salah satunya yaitu mendekatkan bonding dari orang tua ke anak ya. Jadi pijatannya berupa sentuhan lembut ya, dimulai dari wajah, lalu ke lengan, ke perut diusap-usap, lalu ke kaki. Dan jika anak rewel ya kita tidak perlu memaksa, karena tujuan pijat bayi itu tadi mendekatkan gitu. Ya, tapi juga ini lumrahnya yang saya sering temui itu biasanya wah anakmu kok rewel lagi apa gak enak badan wes dipijit kae. Seperti itu. Nah, itu menyikapi seperti itu seperti apa Mbak Dia? Oke, dipijit kayak terus si anak menjadi enak ya badannya ya. Ya, dengan harapan seperti itu pastinya Mbak Dia. Ya, itu juga bisa mempengaruhi juga Mas, karena misalkan si anak itu rewel karena ada yang bahasa patinya itu ketelier mungkin ya. Nah, kalau seorang fisioterapi itu memberikan pijit bayi dengan tindakan misalkan memberikan rilis pada ototnya itu, kalau tujuannya tercapai kan nyeri yang dirasakan si anak yang menyebabkan rewel itu akan berkurang nih. Nah, maka itu bisa juga terjadi terus oh iya habis dipijit terus enak nyaman badannya gitu. Bisa mungkin rewelnya itu karena ada nyeri, bukan rewel yang karena dipaksa pas pijit bayi. Oke. Nah, pembelajaran yang sangat menarik. Ini ada juga yang sudah masuk Mbak Dia. Selamat sore Mbak Dia dari Mbak Nuria. Mbak Dia, saya termasuk orang yang dalam tanda kutip ini begitu malas untuk mengikuti senam ibu hamil atau olahraga. Tapi saya sangat peduli dengan makanan yang saya makan saat saya hamil. Nah, apa dengan pemenuhan gizi yang baik dan sehat itu belum cukup untuk mencegah stunting? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, itu juga cukup Bu, tetapi kalau dari segi fisioterapi pencegahan stuntingnya dilakukan untuk mengatasi keluhan yang terjadi pada saat kehamilan ya, lebih ke ibunya ya.
Artinya pada saat kehamilan misalkan ibunya mengalami keluhan nyeri pinggang, bahkan kesemutan. Nah, manfaat dari senam hamil itu tadi mengurangi keluhan yang terjadi pada saat kehamilan. Misalkan keluhan itu tidak tertangani, bisa menyebabkan ibunya menjadi stres atau tidak pintar dalam mengelola emosi, ya, malah bisa terjadi kayak preeklamsi atau tekanan darah tinggi, ya, terus kelahiran sejak dini itu kan juga bisa. Nah, manfaat senam hamil itu juga bisa untuk mengelola stres, jadi penting banget Bu ya. Misalkan jenengan ini dalam keadaan hamil nih, males, oke, bisa, ini kan udah zaman now ya istilahnya. Nah, biasanya di TikTok nih banyak seliweran di beranda ya. Ikuti aja misalkan manfaat senam hamil, cari deh di search senam hamil gitu sambil tiduran, sambil nonton TV lah, kita rebahan bisa. Jadi hal kecil itu tapi banyak banget manfaatnya, apalagi kalau di senam hamil diajari kayak pengelolaan nafas ya Bu, yang itu bekal untuk kita melahirkan ya. Pada saat melahirkan Mbak Nuria ini tadi menggunakan pernafasan dada, dan itu membuat effort untuk mengeluarkan tenaga yang lebih banyak banget, padahal jenengan baru pembukaan awal-awal, intinya belum mencapai klimaks, belum mencapai puncak melahirkan yang lebih membutuhkan tenaga nih. Nah, itu kan juga nanti berpengaruh juga terhadap proses persalinan. Jadi manfaatnya senam hamil itu banyak banget untuk proses melahirkan gitu. Jadi no malas-malas ya untuk ibu hamil. Iya dong. Jangan sampai no pas malas. mau melahirkan baru kerasa, wah harusnya kemarin kita ikut senam, tapi ternyata mencegah, menguatkan otot-otot Betul. postural juga. Jadi biasanya setelah melahirkan nih ibu-ibu bengkak, terus malah bengkak, malah kaku semua. Kadang malah karena tradisi ya, abis melahirkan ini kakinya lurus terus nggak boleh ditekuk. Itu kan ada tuh Mas. Jangan-jangan di desanya Mas masih berlaku Iya ya. betul. itu malah salah Mas. Jadi kita harus memelihara lingkup gerak sendi kita agar Tidak kaku mencegah gitu. terjadinya kekakuan. Iya betul. Kalau posisi kaki tidak boleh digantung memang benar, karena mencegah terjadinya bengkak. Tetapi kalau sampai tidak boleh ditekuk terus harus sembujung terus, itu wah itu enggak, itu salah juga gitu. Jadi proses recovery yang lebih cepat dan dalam tanda kutip tidak terlalu manja banget, nah itu malah lebih cepat mengembalikan recovery kita, terus mempercepat pemulihan juga. Kan kalau malam-malam misalkan si anak wah rewel nih gitu ya, si ibu juga yang namanya baby blues ya biasanya. Itu juga berpengaruh nanti, wah akhirnya nggak disusuin nih bayinya, kuning baru 2 hari di rumah. Nah itu Mas. Jangan sembujung terus mitra pas ya. Iya. Biar cepat untuk recovery-nya dan pastinya tidak kaku. Iya, ini juga berlaku untuk jenengan Mas para ayah ya, calon ternyata ayah. juga perlu ya. Calon bapak ini juga malas untuk bangun pagi, terus untuk ngancani sekedar jalan-jalan Iya. pagi. Nah, ini ternyata juga efeknya juga luar biasa. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Diah maksudnya. Ini ada Mbak Intan yang juga sudah masuk. Anak yang sudah terlanjur terkena stunting apa bisa sembuh, dan ciri-ciri anak yang terkena stunting itu apa ya Mbak? Terima kasih. Oke, anak yang sudah terkena stunting jika lebih dari 2 tahun itu tidak bisa sembuh. Kalau kurang dari 2 tahun bisa sembuh. Artinya 2 tahun ini kan masa masih golden age ya, masih bisa dikejar melalui nutrisi, asupan, dan juga terapi tadi, misalkan dari pijat bayi, Brian Gym, baby spa. Nah, bagaimana kalau sudah terkena stunting ya, kita dapat mengembangkan kognitifnya. Jadi jangan sampai udah stunting malah
artinya itu nggak dibekali dengan ilmu yang cukup. Nah, stunting kan mempengaruhi penurunan kecerdasan tadi yang Iya. saya sudah sampaikan. Nah, kita dapat sebagai orang tua memberikan stimulasi ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang pasif ya. Kita harus menjadi orang tua yang pintar. Secara kita itu sudah zaman now ya, Mas Betul, ya. Banyak pembelajaran yang dapat kita contoh di YouTube, di media sosial manapun lah, intinya gitu. Stunting masih menjadi pusat perhatian ya. Intinya kita sebagai warga dan juga masyarakat Indonesia berhak memberikan pencegahan dan juga aksi yang bisa disebut dengan aksi bela stunting, karena stunting ini termasuk aset maksudnya anak-anak Indonesia ini termasuk aset dari generasi Indonesia ya. Jadi cegah anak Indonesia dari stunting tidak hanya dari tenaga kesehatan, saya tekankan, tetapi kita juga hamil. Lalu yang untuk para ibu-ibu ini ya, jangan lelah untuk menggali pengetahuan ya tentang parenting, tentang asupan yang baik untuk anak. Itu sangat penting karena ilmu itu luas ya Bu ya. Jadi usahakan jadilah orang tua yang baik agar anak kita juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Iya, cukup ya, Pak. Iya, cukup. Waktu yang sangat luar biasa, walaupun juga singkat, tapi mudah-mudahan juga Mitra Pas juga setidaknya sore hari ini bisa terbuka wawasannya mengenai agar semakin aware dengan perkembangan anak begitu ya, Mbak. Iya, jadi tidak hanya, saya tekankan juga ya Mas, maaf, tidak hanya dari tenaga kesehatan lainnya, misalkan dokter, bidan, fisioterapi juga dapat berperan ya dalam aksi pencegahan stunting. Semua berperan. Iya, semua berperan. Iya. Terima kasih Mbak Dia untuk waktunya. Selamat ini nanti pulang kemana ini? Ke Runteng. Iya, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa berjumpa lagi dengan topik yang lebih baik lagi. Salam untuk teman-teman fisioterapis. Oke.